Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tiada tara, yang tiada habis sampai kita bertemu di akhirat nanti. Salat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang. Selanjutnya di sini teman-teman, saya akan menjelaskan konsep fikih muamalah dalam akad infak. Infak adalah terdapat sebagai amalan dalam Islam yang erat, juga kaitannya dengan pemberian uang atau harta benda lainnya. Salah satunya ialah infak. Lalu apa yang dimaksud dengan infak? Islam memiliki konsep bahwa alam semesta dan segala isinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya menjadi hak milik manusia. Artinya pada setiap harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain juga di dalamnya. Contoh infak mungkin bisa dengan uang atau dengan barang ya. Infak mungkin infak kepada masjid atau infak perorangan. Di sini ada rujukan di Quran. Hukum infak sendiri telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat pada ayat 19 yang menyatakan, dan pada setiap harta mereka dan pada setiap harta mereka terdapat pula hak orang yang miskin meminta, serta orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bagian, selain itu bagian. Selanjutnya ada riwayat juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadanya, Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman, wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku berinfak memberikan rezeki kepadamu. Selanjutnya mungkin bisa dicari di fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 membahas tentang pemanfaatan harta zakat dan infak dan sedekah. Apa saja nih yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi infak fikih muamalah tersebut sehingga tetap dalam koridor sesuai syariah. Yang pertama nih teman-teman, yaitu ada sebuah niat. Infak harus dilakukan dengan niat tulus mencari kebaikan dan membantu orang yang membutuhkan. Yang kedua ini hak milik. Infak harus dilakukan dengan hak milik sesuai dengan syariah. Alam semesta segala isinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya yang menjadi hak milik manusia. Yang ketiga itu ada jenis infak. Infak dapat dibagi kepada beberapa jenis seperti infak wajib, infak sunnah, infak mubah, dan infak haram. Perlu diperhatikan jenis infak yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Yang keempat itu ada penerima. Infak harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima, seperti orang-orang miskin, amil, mu'allaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang kelima itu adalah pengelolaan. Infak harus dikelola dengan transparansi dan kebijaksanaan agar dana yang diserahkan dapat diarahkan kepada penerima yang benar dengan sesuai dengan syariah. Selanjutnya teman-teman, yang keenam, dasar hukumnya. Infak harus dilakukan dengan dasar hukum yang sesuai dengan syariah, seperti surah Az-Zariyat pada ayat 19 yang menyebutkan bahwa alam semesta dan segala isinya adalah milik Allah SWT, termasuk diantaranya yang menjadi hak milik manusia. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang akad infak dalam fikih muamalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.